Ketika perasaan sudah mulai berkecamuk, pikiran mulai negatif, seseorang harus bisa memperhatikan dengan seksama. Perasaan menyebabkan apa yang disebut fight or flight, bertempur atau lari. Tuhan menganugerahkan akal pada manusia. Dengannya ia bisa menganalisis segala persoalan dan gejala. Ketika manusia pertama mendengar ketukan keras dan merasakan bumi di bawah kakinya berguncang, setelah itu ia melihat aneka rupa dunia mendatanginya, lalu menelan anak istrinya. Saat itu terjadi, ia pun lari. Dari sinilah terbentuk apa yang dikenal dengan FORF. Berjuanglah untuk menyelamatkan hidupmu, atau larilah. Dalam kondisi fight or flight, tubuh mengeluarkan adrenalin. Akibatnya darah mengalir deras dalam jantung dan otot. Tubuh dalam kondisi siaga 1 untuk membantunya menyerang atau lari agar bisa bertahan hidup. Ketika sang juara dunia, Muhammad Ali Clay, berolahraga lari di atas pasir sejauh 5 mil, kemudian sang pelatih memintanya lari lagi sejauh 1 mil, ia berkata, "Aku tidak bisa." Sang pelatih memaksa, tetapi ia bersikeras menolak. Maka sang pelatih menyambar tubuhnya dan menarik keras ke belakang seraya berkata, "Kalau begitu, engkau lari 5 mil ke belakang." Lalu Clay memberontak, "Mengapa melakukan ini kepadaku?" Dan sang pelatih pun berkata, "Aku ingin membuatmu marah supaya kekuatanmu yang tersembunyi aktif, supaya tubuh mengeluarkan adrenalin dan mengaliri otot-ototmu, lalu memberimu kekuatan pendorong. Sebab seorang juara bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kau ini juara." Jadi, tubuh mengeluarkan adrenalin dalam 2 kondisi, fight atau flight. Kekuatan dan kemampuan tubuh pun mencapai puncaknya. Dengan begitu, seseorang bisa menyelamatkan hidupnya. Tubuh binatang juga mengeluarkan adrenalin. Karena itu ia bisa lari menghindari hewan dan burung pemangsa. Namun, ketika menjadi mangsa, ia menyerang dan mempertahankan diri. Jadi, tubuh mengeluarkan adrenalin dalam situasi terdesak untuk menyelamatkan hidup. Masalahnya, tidak semua orang bisa mengontrol perasaannya. Karena itu, ketika kita diserempet mobil, atau mungkin berselisih pendapat, perasaannya mungkin menggelegek terlalu jauh. Tubuhnya pun mengeluarkan sejumlah adrenalin seperti ketika mempertahankan diri dan menyelamatkan hidupnya. Karena itu, seseorang harus mengenali perasaan yang dialami, juga bisa memperkirakan situasi yang dihadapi. Pengenalan dan pengetahuan ini membuat seseorang bisa memperbaiki perilaku. Sebab, dengan hanya menyalakan akal emosional dan memasuki tahap fight or flight, ia sudah tidak mampu mengendalikan sikap dan perilakunya. Banyak orang bilang, ketika aku marah, aku sudah tidak bisa memikirkan tindakanku. Caraku menyikapi sesuatu tidak dilandasi dengan pemikiran. Banyak orang kehilangan hak mereka, melakukan kebodohan karena gampang marah. Disinilah pentingnya pengendalian diri, karena pengendalian diri merupakan salah satu dasar pengembangan dari sumber daya manusia. Puasa dianggap sebagai strategi paling jitu untuk melatih dan memperbaiki diri, serta menanamkan sifat ini di dalamnya. Aku rasa sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat berlatih mengendalikan diri supaya menjadi kebiasaan yang spontan. Doaku menyertai kalian semua.